Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aslam Fatuddin selaku pemateri 1 sekaligus Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Yang saya hormati Saudari Ni'mah Hones Setyaningrum selaku Ketua IMM Korkom Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sekaligus pemateri 2, serta teman-temanku peserta diskusi online pada malam hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis online ini dan atau diskusi online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Senantiasa kita berdoa supaya teman-teman kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia saat ini. Sebelumnya saya memohon maaf sedikit menguras kuota saudara-saudara atau teman-teman karena saya berpikiran untuk lebih enak melalui voice note daripada saya harus mengetik panjang lebar seperti itu, mengetik kata-kata yang banyak. Namun lebih efektif saya kira menggunakan voice note karena lebih baik mendengarkan sambil rebahan daripada membaca sambil rebahan, seperti itu. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nirul Aziz. Dalam hal ini saya sebagai pemateri 3 sekaligus di dalam Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Untuk memasuki diskusi online pada malam hari ini dengan tema dampak pandemi Covid-19 bagi Ormawa. Namun sebelum itu kita harus memahami dulu atau memahami terlebih dahulu kondisi sosial yang ada di bangsa ini, seperti itu. Nah, sebelumnya virus corona ini atau Covid-19 pertama kali itu ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Sampai saat ini sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Lebih dari 4 juta orang di dunia sudah terkonfirmasi terpapar virus ini. Nah, di Indonesia sendiri kasus ini pertama kali ditemukan itu pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Dan sampai saat ini tanggal 19 Mei di Indonesia melalui jubir pemerintah terdapat 18.496 orang yang positif. Tentunya kita berharap virus ini akan kembali akan secepatnya menghilang agar semua kondisi ini dapat berjalan normal kembali, seperti itu. Nah, anjuran-anjuran pemerintah seperti tetap di rumah saja, tidak mudik, selalu memakai masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan, menerapkan physical distancing, memang perlu kita indahkan untuk memutus rantai persebaran virus corona ini. Dampak yang disebabkan oleh virus corona ini sangat luas sekali, mencakup seluruh tempat atau seluruh lembaga yang ada di Indonesia ini, termasuk di dalam perguruan tinggi sendiri. Seluruh perguruan tinggi mengambil langkah menutup kampus-kampusnya dari interaksi belajar mengajar dan organisasi, sehingga hal ini membuat sebagian besar organisasi seakan-akan mati suri. Nah, yang kita rasakan saat ini adalah media ruang berkumpul itu tertutup karena pemerintah melarang kita untuk berkerumun, sehingga kegiatan-kegiatan organisasi yang notabene seperti forum-forum yang terbiasa kita lakukan pun
kena imbasnya. Lalu keterbatasan komunikasi. Komunikasi yang kita bangun sekarang kebanyakan melalui daring yang sudah pasti tidak seefektif ketika kita bertemu dengan lawan komunikasi kita secara langsung. Lalu kreativitas juga seakan terbelenggu karena kegiatan-kegiatan normal di kampus ini mati seperti itu. Jadi kita harus mengasah lagi kreativitas kita, berpikir out of the box. Nah, di balik apa yang kita rasakan tersebut, namun ada juga hal positif yang kita rasakan pula, yaitu seperti melek teknologi. Sekarang pemanfaatan teknologi yang benar-benar dimaksimalkan untuk rapat, diskusi, belajar mengajar, bahkan wisuda pun dengan memanfaatkan teknologi. Nah, selanjutnya tumbuhnya empati di tengah masyarakat. Ramai orang-orang yang saling membantu satu sama lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan akan alat kesehatan seperti masker. Juga timbul rasa pentingnya hidup bersih dan sehat sejak wabah ini terjadi. Ramai orang-orang giat untuk mencuci tangannya ketika selesai mengerjakan atau memegang sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Nah, masuk ke dalam organisasi yang seakan-akan mati suri. Penyebabnya itu seperti minimnya komunikasi dan kebetulan manajemen. Pastinya kita tidak ingin organisasi kita mengalami mati suri, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu seperti memperbaiki komunikasi internal. Jadi mulailah lakukan komunikasi yang intens dengan pengurus yang ada. Lalu dengan cara memanfaatkan teknologi, lakukan kegiatan dengan melalui media sosial yang ada, seperti halnya dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Banyak juga kawan-kawan dari Ormawa di luar UMPP yang mengadakan kegiatan melalui Zoom, Google Meet, live Facebook, dan juga live IG dan YouTube. Lalu agendakan kegiatan sesederhana mungkin sesuai kondisi yang ada. Nah, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan di saat pandemi ini? Yang pasti tugas kita sebagai organisator di tengah pandemi ini kita berusaha semaksimal mungkin menyadarkan masyarakat di sekitar kita supaya patuh terhadap himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu kita berusaha untuk melakukan ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk tetap di rumah, dengan kalau terpaksa pergi di luar rumah diwajibkan harus memakai masker. Lalu kita bisa melakukan bakti sosial dengan membantu pemerintah melalui galang dana, donasi, dan bagi-bagi APD, masker, dan lain-lain seperti yang sudah dilakukan beberapa organisasi mahasiswa sebelumnya atau yang kemarin-kemarin. Lalu keempat, kita bisa juga mengadakan forum-forum diskusi seperti ini, forum-forum online ini untuk memperdalam hasanah keilmuan kita tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini. Seperti itu. Mungkin itu saja dari pandangan dari saya untuk menutup materi atau ilmu yang saya sharing. Saya akan menutup dengan membagikan resep dari Mary Riana, seorang motivator, yaitu untuk sukses menghadapi COVID-19. Nah, Mary Riana ini menerapkan 3 kata kunci, yaitu PHK, agar sukses hadapi dampak COVID-19. Nah, dalam hal ini, arti PHK dari Mary Riana ini bukan pemutusan hubungan kerja, melainkan pikiran, hati, dan kelakuan. Nah, P di sini yaitu pemikiran adalah bagaimana seharusnya masyarakat menjaga pikiran. Pikiran ini adalah modal utama seorang dalam menentukan apa yang akan terjadi dan dilakukan ke depannya, sehingga pikiran selalu menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Melalui pikiran yang positif, maka arahnya pasti selalu positif. Begitu pula sebaliknya. Kalau Anda berpikiran Anda akan gagal, ya Anda benar-benar akan gagal. Kalau Anda berpikiran sukses dan bisa melalui semua ini, Anda juga benar. Anda akan sukses melalui semua ini. Nah, jadi hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Lalu huruf selanjutnya yaitu H, hati.
bahwa hati yang baik, gembira, dan penuh sukacita adalah obat. Sebagai contoh, ada salah seorang sahabat Mary Riana, yaitu Tung Desing Waringin, yang berhasil menaklukkan COVID-19 dengan pikiran positif dan hati yang gembira. Penting bagi setiap orang untuk bersyukur terhadap segala yang dimiliki. Bersyukur hari ini karena Anda masih diberi nafas kehidupan, uang yang hilang bisa diganti, tapi jika nyawa yang hilang, maka tidak bisa diganti. Di saat seperti ini, jauhkan hati dari iri, dengki, dan egois, atau mau menang sendiri. Isilah hati dengan rasa syukur. Nah, K selanjutnya, atau huruf selanjutnya adalah K, kelakuan. Bahwa P, H, dan K, semua ini berhubungan. Dengan P yang positif, H yang positif, dan K yang positif akan mempengaruhi apa yang terjadi di dalam hidup Anda di kemudian hari. Alhamdulillah, itu sedikit kalimat penutup dari saya yang saya kutip dari Mary Riana. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.